Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para teman-teman media sosial Graha MBRK. Gak taunya hari ini ngopi pagi saya teringat teman-teman, yaitu teringat tentang hari ini ternyata tanggal 14 Oktober 2022. Teringat tentang 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya masih teringat banget dicaci maki orang, dibenci orang, difitnah orang, dan tentunya juga merugikan diri saya sendiri karena dengan cacian dan pemfitnahan itu. Mungkin teman-teman Facebook pada kenal siapa itu orangnya, dan pastinya hari ini saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa caci makianmu itu membuat motivasiku. Lima tahun yang lalu banyak orang yang memfitnah saya, jualan burung begini, begitu, yang katanya menipu lah, apalah, lain sebagainya lah, yang tidak patut untuk dilontarkan kata-kata. Akan tetapi hari ini akan saya tunjukkan, kalau saya menipu customer, kalau saya menjolimin customer dan lain sebagainya, otomatis saya tidak akan berdiri sampai di sini. Tidak lama kemarin, ada beberapa bulan yang lalu, si Monyong sudah bangkrut total dan hutangnya banyak di mana-mana. Sekarang menyusul lagi. Dan kalau Anda tahu siapa dia, tolong komen di kolom komentar, terutama teman-teman di media sosial Facebook. Siapa lagi kalau bukan Atajen. Beliau adalah tetangga kabupaten saya dari kota Rembang yang dulu sering membuli saya, tapi sekarang nggak kelihatan sama sekali batang hidungnya. Kemana mereka? Hari ini akan saya tunjukkan kepada kamu bahwa saya bisa go internasional bahkan, dan meraih prestasi. Prestasi saya ada, di dunia burung ada, sedangkan kamu mana? Buktikan sekarang. 5 tahun waktu yang cukup lama untuk saya balas dendam, tapi saya balas dendamnya tidak untuk menyakitin kamu, akan tetapi balas dendam saya seperti ini. Ingat, ini untuk motivasi kepada customer dan motivasi kepada Anda semuanya, bahwa balas dendam yang terbaik adalah seperti ini, teman-teman. Siapa di antara pemirsa yang saat ini tinggal di apartemen? Ya, apartemen memang salah satu hunian yang dipilih banyak orang saat menetap di kota besar. Tapi saat mendengar apartemen yang dihuni oleh burung, gimana bentuknya ya? Pemirsa, Anda punya hewan peliharaan? Anjing, kucing, burung? Nah, buat para pecinta burung, saya sekarang sedang bersama dengan burung-burung yang punya harga 10 juta sampai 250 juta rupiah. Wow, burungnya aja udah mahal. Apalagi kandangnya nggak kalah mahal. Bisa sampai 3 miliar rupiah. Bukan yang ini, tapi yang ini. Ya, kata siapa cuma manusia yang bisa tinggal di apartemen? Burung murai kepunyaan Holis Rudianto ini mendapat perlakuan spesial dengan tinggal di sangkar serupa apartemen. Setelah beternak burung selama 15 tahun,
membuat Holis rela mengeluarkan kocek sebesar membangun rumah mewah bagi burung-burung peliharaannya. Pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan pemilik apartemen seharga 3 miliar rupiah ini. Konsepnya apartemen 3 lantai, khusus untuk burung murai. Betul. Itu gimana Mas awal ide berdirinya si apartemen 3 lantai ini? Awalnya apa ya, sebenarnya sih kalau apartemen ini dijulukin oleh customer sih ya, yang biasanya orang pada main ke sini atau lihat-lihat penangkaran. Nah, ngelihat bangunan yang 3 lantai ini, rata-rata orang bilang, wah ini mah penangkarannya kayak apartemen, seperti itu. Berbicara soal apartemen, tak lengkap tentunya jika tak membahas fasilitas yang ditawarkan oleh apartemen burung murai ini. Selain punya kamar yang luas, tiap unit apartemen ini juga memiliki kamar mandi pribadi dengan fasilitas shower di musim kemarau, serta pelayanan kamar seperti makan dan minum yang selalu tersedia. Ini kan ada fasilitas glodok, ada makanan, tempat minuman. Nah, untuk kain sendiri ini fungsinya kalau malam pasti kita tutup seperti ini. Gordennya ini. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menghindarin predator-predator yang sekiranya membahayakan burung tersebut. Contoh, misalkan kupu-kupu atau klaper, itu kalau dimakan sama burungnya kan nanti bisa sakit. Kerannya sendiri ini fungsinya untuk begini, jadi kalau nanti ngasih minum, jadi tinggal kayak gini aja bersihinnya. Nah. Demi menciptakan suasana kamar yang nyaman, pria kelahiran 1986 ini pun sengaja mendesain unit tiap apartemen burung ini cukup luas hingga bisa dimasuki hingga 3 orang dewasa. Kami pun berkesempatan berkunjung ke salah satu unit burung murai ini. Wah, maaf ya. Saya kaget. Wah Mas, ini luasnya berapa nih Mas? Ini ukurannya 2,5 meter kesininya 90 meter. 90 meter ya untuk untuk 2 burung yang sepasang. Untuk sepasang. Oke, ini tapi unik banget nih Mas, belakang atasnya ini kosong, emang sengaja? Emang ada sirkulasi udaranya, jadi hujan masuk, matahari pun masuk. Jadi ini kita bikin bolong supaya burung ini bisa berjemur juga. Jadi matahari masuk dan hujan pun masuk. Oh, jadi biar ada sensasi alamnya tetap terasa ya? Betul, betul. Itulah uniknya di apartemen ini. Jadi supaya burung ini bisa membentangkan sayap, otomatis jadi dia terhindar dari lemak dan tentunya dia nyaman, aman, dan bertelur pun lancar. Tak hanya tinggal di apartemen mewah, burung-burung peliharaan Kolis ini juga mendapat makanan dengan kualitas bintang 5. Hal ini dapat terlihat dari beberapa besar pengeluaran pria ini memberi makan ratusan burung kesayangannya. Coba kita bandingkan biaya makan mereka dengan biaya makan kita. Kira-kira besaran siapa ya? Di sini burungnya totalnya ada berapa Mas? Untuk di penangkaran sendiri itu ada 1.200. 1.200 burung pasang. Ya? Berarti kalau sehari gitu untuk 1.200 pasang, makannya, perawatannya gitu gimana Mas? Itu meliputin makanannya jangkrik, ulet, kroto ya. Jadi untuk penangkaran ini harus serangga gitu. Sehari berapa Mas kalau boleh tahu? Biaya pakan itu global semuanya mungkin bisa sampai 10 jutaan. Satu hari loh ya. 10 juta sehari? Iya. Kalau 10 juta sehari, seminggu 70 juta? Kurang lebihnya. Sebulan M? Nah udah tinggal ngalihin wow. aja. Kecintaannya pada burung murai pun terlihat dari bagaimana burung berekor cantik ini menarik minat para pencinta burung lainnya. Bayangkan saja, 1 ekor burung murai milik Kolis bisa dihargai hingga ratusan juta. Paling mahal ada berapa Mas? Berapa Mas harganya? Ada yang paling mahal indukan 300 juta ada. 300 juta. Kalau 300 juta induknya, anaknya itu ada bisa kena berapa Mas? Anaknya itu harga 50 juta. 50 juta. Nah, itu sekarang lagi ada anaknya, kalau mau lihat boleh. Oh, boleh kita lihat? Boleh. Oke, sip. Ya. Boleh Mas. Nah, ini dia.
Ini burung termahalnya MBRK. Wow, berapa Mas? Ini untuk induknya harganya sampai 300 juta. Oke. Nah ini anaknya ada 3. Nah ini kebetulan anaknya 3-3-nya sudah laku. Wow, berapa? Sudah laku, per ekornya ini laku 50. Jadi ini udah laku 150 juta. Jika sepintas nomor di depan pintu apartemen mungkin hanya terlihat sebagai penomoran biasa saja, tapi jika dibuka, ternyata kotak kayu nomor ini juga dijadikan sebagai sarang mini untuk burung-burung murai yang baru menetas. Problema hukum poligami manusia ternyata tak jadi soal buat burung murai satu ini. Demi membuat keturunan yang banyak, satu jantan di sini bisa sekamar dengan 2 hingga 4 burung betina. Betinanya ada 2, jadi kita poligami betina 2, 1 jantan. Nah, caranya bagaimana? Ini nanti kan dimasukin kandang kecil nih. Nanti dimasukin dulu terlebih dahulu. Nah, kenapa kok harus dimasukin kandang kecil? Supaya tidak terjadi KDRT. KDRT kekerasan. Kekerasan dalam ruang tangkar. Oh, kekerasan orang tangkar itu buatan sendiri apa gimana Mas? Iya. Oh, buatan sendiri. Julukan kicomania seperti itu. Oke. Nah, ini kita masukin ya. Yap. Nah, seperti ini. Ini biar dia beradaptasi dulu. Nah, ini adaptasi. Caranya nanti untuk mengetahui ini sudah jodoh atau belum bagaimana, Mas? Si betina ini nanti akan nangkring di dalam kandang ini. Oh. Nah, nanti kalau sudah mendekati, sudah adaptasi, nanti baru kita lepaskan si jantannya. Nah, nanti kalau sudah saling merayu, dia ngangkutin sarang, nggak lama kemudian dia akan bertelur. Sistem poligami dalam satu sangkar ini sendiri dibuat untuk menghindari burung jantan yang panik saat tiba-tiba ditempatkan di lingkungan baru yang tak dikenal. Kemungkinan terburuknya bukannya menghasilkan keturunan, burung betina justru bisa mati di tangan jantan yang ketakutan. Karena terjadinya predator atau orang nggak dikenal, itu biasanya memang betul, dia KDRT, kekerasan dalam ruang tangkar, itu betul. Berarti bisa bunuh-bunuhan ya? Betul, jadi yang diterkam itu rata-rata si betinanya. Ternyata tak hanya membangun apartemen 3 lantai, Hollis juga memiliki bangunan lain yang ia sebut sebagai hotel burung loh. Melewati deretan pertokoan burung murai, tibalah kami di depan sebuah pintu seng. Begitu pintu itu dibuka, deretan sangkar burung pun terlihat memenuhi seisi ruangan. Hotel ini sendiri berbeda dengan apartemen burung murai. Jika apartemen burung murai sebagai lokasi perkawinan burung dan penjualan anak burung, hotel burung ini spesial untuk membesarkan burung-burung dewasa yang sudah siap untuk diperjualbelikan. Terlihat kecil di bagian depan, nyatanya hotel ini memiliki denah bak labirin yang berliku-liku. Dari ruangan tengah, kami diajak melusuri kamar-kamar penangkaran lain. Bahkan kamar eksekutif yang berisikan burung-burung dengan nilai jual tinggi. Salah satu primadona di hotel burung ini adalah Black Shama. Punya kemampuan siul yang indah, burung kecil ini dihargai hingga 500 juta rupiah per ekornya. Wow, harga yang sangat fantastis sekali ya pemirsa. Tak hanya Black Shama, burung murai bernama Kaiser Panda ini juga punya harga yang cukup mahal. Keunikan warna putih pada bulunya membuat Hollis memasang tarif 100 juta rupiah untuk 1 ekor Kaiser Panda. Tak hanya memakan biaya besar, memelihara burung murai juga harus siap secara mental. Sensitif terhadap suara, Hollis mengaku pernah mengalami kerugian yang cukup besar akibat suara sound system dan ledakan yang membuat burung peliharaannya stres hingga mati. Di sebelah rumah saya itu ada dangdutan, sebelah sampingnya pas penangkaran ini. Nah, begitu kedengar suara deng deng deng, ternyata stres semua, anaknya dibantai, telur dibuang, terus terjadi KDRT, kekerasan dalam ruang tangkar ya. Itu pernah jadi seperti itu. Rugi itu Mas. Wah, lumayan. Berapa tuh Mas kalau boleh tahu? Ya kurang lebih sih waktu itu sekitar ada 100 kotak atau 100 pasang ya, lagi angkrem, dibuang semua anakannya.
Meski berkali-kali mengalami jatuh bangun, Kolis mampu membuktikan bahwa hobi dan pekerjaan yang dijalankan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil manis baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Semoga semangat kerja keras Kolis bisa menginspirasi kita semua ya pemirsa. Terus saksikan informasi menarik lainnya hanya di On The Spot Trans 7.